Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan Bank Mandiri sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perbankan dan jasa keuangan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham BMRI bersama CEO PT El Koran Fidi Indonesia, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, Cakri. Iya, Pak Fendi, kalau kita melihat pergerakan dari kita lihat dari BMRI dulu begitu ya, dari saham memang di Januari ini di harganya sebenarnya sempat di 6.500, bahkan di pertengahan Januari sempat melonjak di sekitar di 7 ribuan begitu harga sahamnya. Tapi kalau Anda sendiri melihat secara keseluruhan untuk BMRI atau secara perseroan juga seperti apa fundamental dari Bank Mandiri untuk saat ini, untuk di 2021? Ya, saya melihat bahwa untuk Bank Mandiri kinerjanya masih on track ya. Kalau toh kemarin mengalami penurunan, ya, kita lihat net income-nya di tahun 2020 sekitar 17 triliun drop ya, kurang lebih sekitar 37% dibanding tahun sebelumnya. Itu karena lebih banyak karena ada pandemi COVID dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita melihat di kuartal pertama ada perbaikan yang saya melihat sudah on track dalam konteks kembali lagi pada kondisi netral ataupun normal ya. Jadi sekitar 5,9 untuk laba bersih untuk ke induknya. Dan kita melihat hopefully atau expectedly tahun ini bisa kembali lagi pada kisaran 23 sampai 24 triliun net profit. Jadi udah kembali ke posisi semula. Dan yang saya melihat adalah coverage ratio ataupun pencadangan ya posisinya itu cukup besar ya, di atas 225%, jadi sangat konservatif. Jadi relatif aman dengan NPL 3%. Jadi kalau kita lihat sih kinerjanya masih dalam posisi yang cukup prospektif ya, dan bagus sekali untuk akumulasi para investor terutama di saat-saat sekarang ini ya. Kita lihat harga saham juga dalam posisi yang sedang atraktif ya, turun dengan price justru ya, baik. 1,5 kali. Ya. Ya, Pak Fendi, kalau tadi Anda katakan ini sudah back on track dan juga nampaknya peluangnya juga sudah prospek dari saham BMRI sendiri ini sudah mengalami cukup perbaikan begitu ya untuk di tahun ini. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan perbaikan itu akhirnya kembali membawa BMRI kembali dalam kondisi yang pulih begitu untuk saat ini? Ya, salah satu indikatornya adalah mulai ada pertumbuhan dari kredit yang diberikan. Ya, kita lihat di first quarter sudah mulai meningkat. Memang kalau kita lihat dari sektor perbankan itu di perbankan buku 4 yang mengalami pertumbuhan positif ya di sektor kredit mungkin sekitar 2,4 sampai dengan let's say 2,7%-an. Dan ini Mandiri juga sudah mulai bertumbuh. Dan kita lihat sebenarnya pendapatan bunga dan bahkan dari bisnis syariah juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya pendapatannya dan financingnya. Kita melihat di sini ada signal-signal recovery dalam konteks kembali kepada bisnis yang memang di tahun 2020 hampir semua bank itu akan mempertebal portfolio untuk obligasi ataupun efek-efek ya. Tapi sekarang sudah kembali lagi ke sedikit demi sedikit ke kredit yang diberikan seiring dengan mulai terjadinya pemulihan di sektor ekonomi. Baik, pemulihan ekonomi nasional ini berpengaruh juga begitu ya terhadap kembalinya pulih dari saham Bank Mandiri. Kalau Anda lihat ini akan seperti apa untuk kelemahan ataupun kekuatan dari Bank Mandiri sendiri untuk melihat ke depannya dari sektor perbankan? Ya, kalau kita melihat dengan financial strength yang cukup bagus ya, kita melihat dari sisi CAR juga sekitar 20%, kemudian coverage ratio tadi saya sebutkan juga sangat konservatif ya, 225 NPL termanage. Jadi kelebihan adalah di sisi bagaimana mengelola bank ini. Jadi risk manajemennya sudah cukup bagus. Yang kedua, kelebihan lainnya adalah sudah mulai konsentrasi ataupun portfolio kredit itu sudah terdistribusi cukup bagus. Bahkan ke mikro itu sudah sekitar 200 triliun dari sekitar 800 triliun loan. Dan corporate hanya mungkin sekitar 40% ya, atau 39%. Jadi sudah terdiversifikasi ke dalam bentuk segmen-segmen yang cukup berbeda. Di samping juga kita melihat bahwa cost of fund, ya tentu saja lebih banyak diuntungkan dengan environment suku bunga yang rendah, sudah berhasil di-manage dengan bagus. Sehingga cost of fund-nya mungkin pada kisaran sekitar 2% ataupun 1,97% ya. Jadi artinya tentu saja
net interest margin di sini mampu, kalau menurut saya, mampu dipertahankan pada level sekitar 4,8 sampai 5%-an ya, untuk tahun-tahun ke depan. Oke, baik. Kita akan lihat seberapa besar juga pengaruhnya terhadap pergerakan saham dari BMRI. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Fendi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan segera kembali usai jeda.